Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga dulur-dulur setia hati Terate? Bersama saya lagi Afinda dan Mas Sukisno. Kali ini saya dan Mas Sukisno akan membahas tentang buku Pencaksilat Muatan Lokal Tangerang Selatan yang ditulis oleh Mas Sukisno dan kawan-kawan. Apa kabar Mas Sukisno? Alhamdulillah baik, Mbak Finda. Nah, langsung aja nih kita bahas tentang apa sih yang ada di dalam buku Pencaksilat Muatan Lokal Tangerang Selatan ini. Ya. Mas Sukisno, Ya. apa sih dasar dari pembuatan muatan lokal pencaksilat ini? Oke. Yang pertama dasarnya adalah Perwal atau Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 59 tahun 2022 gitu ya. Jadi muatan lokal pencaksilat untuk usia dini dan pra remaja ini sebenarnya sudah digagas beberapa tahun yang lalu, bahkan semenjak ketua IPSI sebelumnya gitu. Tapi mungkin banyak kendala sehingga kemudian baru di tahun ini IPSI Tangerang Selatan di bawah pimpinannya Ibu Delima Bung Suandi kemudian berhasil mendapat dukungan penuh dari wali kota, dan wali kota menerbitkan perwalnya nomor 59 tahun 2002 tentang muatan lokal pencaksilat untuk usia dini dan pra remaja, begitu dasarnya. Jadi dasarnya sudah ada dari pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya sudah terrealisasi ya Mas. Dan alhamdulillah terrealisasi. Lalu nih, apa sih tujuannya dibuat muatan lokal pencaksilat ini? Ya, karena muatan lokal adalah bentuk pengajaran di sekolah, ya nanti akan diajarkan oleh guru dan pendidik serta pelatih di kelas, maka dia perlu sebuah buku panduan gitu ya. Tujuannya biar kemudian seragam, baik materi yang diajarkan, kemudian nanti juga akan berlanjut pada materi yang diajarkan itu menjadi materi yang diperlombakan. Nah gitu. Biasanya di tingkat sekolah dasar dan SMP sampai SMA itu ada sebuah event yang digelar setiap tahun yang merupakan event kedinasan, yaitu di dalam olahraga biasanya O2SN dari tingkat SD, SMP dan SMA gitu. Sehingga tujuannya nanti adalah ketika materi ini diajarkan di Mulog ya, itu bisa sama gitu, baik materi yang diajarkan setiap harinya maupun yang akan dipertandingkan nanti, begitu tujuannya. Sangat bagus sekali untuk mengembangkan prestasi siswa-siswa di usia dini, termasuk di pra remaja ini ya. Lalu apa aja sih isi dari materi pencaksilat muatan lokal ini? Ya. Isinya itu kebetulan saya membuatnya di tingkatan SMP, dan di SD itu nanti dibuat oleh Pak Hilman dan kawan-kawan gitu, dan alhamdulillah juga sudah jadi. Nah, saya ada di tingkatan SMP gitu ya. Nah, materinya sebenarnya adalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian olahraga atau materi dasar fisik. Ya, pencaksilat mulai dari pembukaan, pemanasan, segala macam, kemudian ya lari, push up, sit up yang berkaitan sama fisik-fisik awal dan fisik-fisik lanjutan. Yang kedua itu adalah materi teknik. Materi teknik itu terdiri dari pukulan, tendangan, jatuhan, dan yang lain-lain gitu. Dan yang ketiga adalah materi tunggal baku yang tadi kita bicarakan. Ini nanti yang akan kemudian disamakan dan akan nanti menjadi materi yang akan dipertandingkan dalam ajang O2SN yang akan diselenggarakan tiap tahun oleh pemerintah. Gitu. Kira-kira materi globalnya seperti itu, Mbak Finda. Berarti isi dari materinya ini juga termasuk ada sejarah dari pencaksilatnya? Ya, ada tambahannya, tambahan secara materi. Ini kan ada per babnya. Setiap bab itu ada isi materinya. Biasanya di awal juga ada sejarah tentang pencaksilat gitu. Jadi per bab itu nanti diajarkan per semester. Ini isinya ada 8 bab. Nanti di semester pertama ada 4 bab. Di semester kedua ada juga ada 4 bab gitu. Lalu
sampai di mana nih perkembangan pencak silat muatan lokal ini? Ya, alhamdulillah perkembangannya nanti di awal tahun ajaran buku ini sudah disebarkan, sudah dimulai diterapkan oleh sekolah-sekolah, terutama di sekolah negeri maupun swasta. Ya, kemudian perkembangannya juga sebenarnya di dalam beberapa sekolah dan insan pesilat itu sangat menyambut baik sebenarnya. Bukan hanya nanti buku ini beredar sebagai buku panduan, tapi memang dari sisi guru dan pendidiknya mereka memang sangat menantikan gitu. Kenapa? Karena ya artinya ada satu panduan secara kurikulum, materi apa yang memang harus diajarkan gitu. Perkembangannya sih alhamdulillah sangat baik sekali. Terima kasih. Lalu bagaimana menyesuaikan materi pencak silat ini agar gerakannya itu mudah dipahami, Mas? Karena kan ini buku gitu, dan gerakannya itu mungkin bagi anak-anak yang awam itu akan susah. Bagaimana, apakah ada video atau apa? Oh ya, alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu penerbit ya, kalau boleh di ini ya disebutkan ya. Silakan. Dan memang juga penerbitnya juga sudah sangat familiar dan besar ya, penerbitnya Erlangga kebetulan. Dan mereka profesional sekali. Buku ini bukan hanya memuat dari sisi narasi dan gambar, tapi di situ ada scan barcode-nya nanti yang kemudian juga pelatih itu atau guru olahraga itu bisa langsung kemudian ya silakan di scan dan langsung masuk ke dalam video prakteknya gitu. Jadi misalnya kalau di sini ada gambar pukulan ke samping atau sikutan ke kanan atau ke kiri gitu ya, nanti kalau kurang jelas nanti takut salah, itu silakan dia bisa scan barcode-nya langsung nyambung langsung ke aplikasinya, dan kita langsung buatkan videonya secara aplikasi. Mana yang pukulan ke depan, ke samping, mana yang sikutan yang tadi mungkin pelatih agak bingung dalam mempraktekkannya. Seperti itu insya Allah, alhamdulillah. Berarti sudah lengkap ya, selain ada gambar betul. Juga ada videonya juga. Ada video, betul. Oke. Lalu apa harapan dari Mas Sukisno dan kawan-kawan sebagai penulis? Ya, tentunya harapannya adalah bahwa ini nggak sampai di tingkatan pra-remaja ya. Nah, kalau dari sisi administrasi memang di tingkatan kota Tangerang Selatan itu dari pemerintahnya wali kota itu hanya mempunyai hak di administrasi sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, kebetulan di SMA itu tingkat lanjut itu ada di provinsi. Nah, kita harapkan sih nanti kita buku ini atau kurikulum ini bisa sampai ke provinsi atau di SMA, sehingga secara tadi yang kita bicarakan mengenai pengajaran, kemudian tingkat pencapaian prestasinya itu bisa sama gitu. Itu aja harapannya. Lalu next project setelah pembuatan buku ini itu apa nih Mas? Ada project selanjutnya? Nah, buku ini selanjutnya itu akan diminta atau kita akan mengadakan BIMTEK-BIMTEK-nya, khususnya untuk para guru ya, para guru-guru olahraga atau para pelatih-pelatih pencaksilat yang eskul, itu nanti akan kita coba untuk mengadakan bimbingan teknisnya atau BIMTEK-nya. Karena kan walaupun mereka juga sudah berpengalaman, tapi mungkin ada beberapa hal, misalnya penilaiannya seperti apa gitu ya, penilaian atau prakteknya seperti apa gitu, sehingga juga mungkin kita juga harapkan nih dalam BIMTEK itu ada masukan-masukan yang lain yang mungkin nanti bisa kita sempurnakan kembali tahun ke depan, atau kita mungkin bisa tambah lagi materinya apa yang kira-kira bagus untuk tahun-tahun selanjutnya. Gitu next projectnya. Berarti muatan lokal ini projectnya akan berkembang terus ya Mas? Ya, ini kan baru kelas 7 ya. Nanti kita masih ada proyek, kita masih ada kelas 8 sama kelas 9 gitu. Terakhir nih Mas, gimana sih cara terbaik agar generasi muda ini bisa mencintai dan melestarikan pencaksilat di era digital ini? Ya, ini paling sulit ya sebenarnya, karena generasi Gen Z itu apa ya, generasi yang memang terikat sama digital gitu. Dan efeknya itu
apa namanya mager gitu, apa istilahnya ya, malas gerak malas gitu kan gerak. gitu. Kalau era saya, era milenium itu kan orang apa namanya justru banyak bergerak gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentunya kita berusaha ya, makanya di dalam buku Mulok ini selain hanya teori, kita lebih banyak 60%-nya kita gerak gitu ya, supaya nanti pembelajaran di luar kelas itu bisa lebih banyak. Yang kedua mungkin salah satu yang kita usahakan adalah metodologi. Ya, bagaimana caranya anak generasi muda ini dalam berlatih pencaksilat adalah mengenal pencaksilat itu dia tidak kaku atau tidak itu saja. Mungkin dulu saya latihan sama Mbak Afinda, latihannya harus malam, kemudian harus guling-guling gitu kan misalnya ya gitu. Atau ya yes, pokoknya harus jebur-jeburan gitu ya, keras gitu ya. Nah, sekarang harus dirubah format itu ya. Supaya apa? Supaya kaum-kaum muda sekarang itu lebih senang mengenal pencaksilat. Misalnya gini, dari sisi fisik misalnya pencaksilat itu bisa memakai alat gitu ya misalnya, atau dia boleh untuk latihan ke gym misalnya kan, dia menarik gitu kan, sehingga pencaksilat itu kemudian baru kita belajar pencaksilat, main berpasangan, teknik, tendangan segala macam. Dan itu juga banyak metode yang sekarang ini harus kita buat semenarik mungkin dan sesimpel mungkin, sehingga tadi kaum Gen Z sekarang tuh istilahnya mau kemudian berlatih dan menyukai budaya pencaksilat sekarang. Itu aja, Mbak. Terima kasih Mas Sukisno Ya. atas penjelasannya mengenai pencaksilat muatan lokal ini. Semoga buku ini bisa menjadi panduan untuk siswa-siswa usia dini, pra-remaja, dan generasi-generasi muda untuk berlatih dan berprestasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.